kita menangkap pesan tersebut melalui panca indera, itu namanya decoding. Ya, kalau encoding adalah proses pengemasan suatu pesan ke dalam verbal atau non-verbal. Oke, tolong tadi saya sudah kirimkan slide ke grup. Minta tolong dibuka slide-nya. Oke, udah. Oke, ya. Jadi kita sekarang belajar apa itu komunikasi verbal dan non-verbal. Next. Nah, saya bertanya dulu deh kepada Fardi. Fardi, dalam satu hari, kamu itu lebih banyak pakai verbal atau non-verbal? Verbal, Pak. Kayak kalau misalnya chat itu verbal atau non-verbal ya, Pak? Ya tergantung, kalau kamu cuma ngirim pakai tanda love-love doang, emot-emot doang, ya berarti verbal, Pak. non-verbal. Verbal ya? Oke. Ya. Siapa ya? Elisa. Elisa, kamu lebih banyak menggunakan verbal atau non-verbal setiap harinya dalam berkomunikasi? Kalau saya verbal, Pak, dengan keluarga. Oke. Baharudin. Baharudin. Ini malah bawah-bawah. Upi. 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 Iya, Pak. Kamu lebih banyak verbal atau non-verbal dalam setiap harinya? Saya juga lebih banyak verbal, Pak. Oke, ya coba dicek lagi deh. Dicek lagi. Kira-kira kalian sudah banyak menggunakan verbal dan verbal dalam satu hari? Barusan aja Upi aja tanpa disengaja nggak dengar suara saya bilangnya gini, ya nggak? Ini verbal atau non-verbal? Saya tanya sekarang. Ketika kamu, non-verbal. Iya kan? Terus apa lagi non-verbal? Kamu misalnya nggak ngerti, kamu garuk-garuk kepala. Ini verbal non-verbal? Verbal non-verbal? Non-verbal. Non-verbal. Kamu ngapain aja di sini banyak sekali verbal dan non-verbalnya. Tadi siapa Baharudin nggak bisa jawab saya aja, dia nggak ngomong, saya nggak dengar atau apa, teman orang tahu bahwa dia nggak bisa jawab, mungkin nggak kedengeran atau apa, kan gitu, ya nggak? Jadi sebetulnya kalau kalian cek sekali lagi dalam setiap harinya, lebih banyak non-verbal daripada verbalnya. Ya, apalagi kalian di sini cuma di rumah, ketemunya orang-orang itu aja, ya nggak? Karena kalian ditanya ibu saya, ibu Alian bisa gini, Dok, udah mandi apa belum? Cuman gitu doang aja itu udah disebut non-verbal. Ya enggak? Cuman ngangguk aja udah disebut non-verbal. Ya, terus adik kalian nanya, Mas, Mbak, buku aku tadi di mana? Cuma nunjuk itu aja, itu non-verbal. Kalau kalian cek lagi sebetulnya, kalau Mehrabian bilang, 70 sampai dengan 85% hidup seseorang itu berkomunikasi dengan cara non-verbal. Siapa ini? Baharudin. Maaf Pak, tadi ada kucing ya. Terus kucing kamu diapain? Hah? Ya, gitu loh. Jadi sebenarnya 85% hidup kita itu pakai non-verbal. Ya, bahkan bisa dibilang verbal itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus didampingi oleh non-verbal. Contohnya kayak gimana, Baharudin? Contohnya gimana, Baharudin? Halo. Suara saya dengar nggak, Pak? Dengar. Contohnya gimana? Halo. Contoh gimana, Mas? Yang saya bilang tadi bahwa seringkali verbal itu tidak bisa berdiri sendiri, harus didampingi oleh non-verbal. Gimana? Maksudnya apa?
Ayo. Halo, baru di mana nih? Ini Nggak denger ya? agak kita bisa Jaringannya sampaikan, bermasalah gitu, Pak. kita kan harus menggunakan Ya coba David bantu. David tolong dibantu. Halo, Mas. Ya David tolong Em, dibantu. verbal, menurut saya sih verbal mah didukung sama non-verbal. Contohnya kayak nada kalimat gitu, Pak. Mungkin kayak tadi. Kalau misalnya kita Nada kalimat atau kalimat nih gimana nih? nada apa kayak nada tone apa itu namanya? Kalau misalnya kita Hmm? masih berbicara sama orang lain, mungkin kalimatnya mengartikan satu hal, tapi nadanya mengartikan hal yang lain. Mungkin kayak ada kayak sarkasme atau gimana gitu, Pak. Oke, jadi gini, misalnya gini. Dalam nonverbal itu dikenal dengan nama paralanguage. Mungkin kalau di slide itu namanya parabahasa. Ya. Parabahasa itu apa? Atau paralanguage itu apa? Kayak misalnya kita sebut, karena di situ paralanguage atau parabahasa, di situ adalah sesuatu yang mendampingi bahasa. Bahasa itu adalah sesuatu yang diungkapkan melalui kata-kata, gitu kan? Bahasa itu adalah sesuatu yang diungkapkan kata-kata. Yang mendampingi apa? Benar kata David tadi, ada yang namanya tone suara, irama suara, kecepatan kita berbicara, warna suara, apalagi, dan lain sebagainya. Ya, yang itu berbarengan keluar dari tenggorokan bersama dengan kata-kata. Ya, oke, jelas ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata verbal itu tidak bisa berdiri sendiri, baik dalam lisan maupun tulisan. Verbal itu kan ada lisan, kayak saya ngomong gini, ada tinggi rendah suara kan, ada getarannya suara saya, kemudian ada tone-nya, ada warnanya segala macam. Atau dalam tulisan, contohnya apa, Fardi? Kalau dalam tulisan, non verbalnya. Chat, Pak. Chattingan, Pak. Pesan. Ya apa chattingan itu kan channelnya, chattingan itu channelnya, medianya. Chattingan sama Non verbalnya, teman. ya apa Menulis medianya pesan apa ke teman. Hah? Menulis pesan ke teman, Pak. Yang menulis pesan ke teman itu berarti kan verbalnya, non verbalnya apa? Oh, non verbalnya. Yang emot tadi lah, Pak. Ya, ada emotnya, tanda bacanya, titik koma, tanda tanya, tanda seru. Kemudian kalau ada yang nulis pakai huruf kapital semua. Kemudian kalau tulisan tangan itu mungkin ada, kalau orang yang marah menggunakan warna merah, atau kalau kalian nggak tahu zaman saya dulu ya, zaman saya dulu itu kalau nilai kita di rapot ada di bawah 6, maka guru, wali kelas itu nulisinnya pakai tinta merah. Nah, berarti kan nilainya jadi perhatian di situ ya, nggak? Jadi perhatian di situ. Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi verbal itu adalah semua yang menggunakan kata-kata. Selain kata-kata itu adalah non-verbal. Ya, selain kata-kata itu adalah non-verbal. Ya. Oke, nanti kita untuk verbal kita nggak bahas terlalu banyak ya, karena mungkin waktu pelajaran bahasa Indonesia kalian sudah dapet kan, itu verbal itu ya bahasa Indonesia. Oke, next. Nah, ketika kita bicara verbal itu tidak lepas dari kita bicara terkait dengan bahasa, ya. Nah, bahasa itu kita bagi menjadi kata, kemudian juga kita kata yang dirangkai menjadi kalimat, kalimat yang dirangkai jadi paragraf. Nah, setiap kata, setiap kalimat itu memiliki makna masing-masing dalam otak kita. Ya, mungkin ketika saya bilang orang itu lucu, gitu kan? Lucu di sini menurut saya adalah sesuatu yang bikin ketawa-tawa, entah tukul, entah Sri Mulat, entah Nunung, entah apa. Tapi mungkin kalau di benaknya Elisa, ya, ketika Elisa bilang orangnya lucu, berarti bukan yang bikin ketawa-tawa. Cewek-cewek itu bilang lucu itu bukan sesuatu yang bikin ketawa. Ya nggak? Bajunya lucu, cowoknya lucu. Ya nggak, saya tanya sekarang. Lucu itu adalah sesuatu yang manis, cakep gitu loh. Keren, itu lucu bilangnya. Nah, kata-katanya punya makna sendiri-sendiri kan, itu tergantung kitanya di sini. Kayak misalnya kalau orang Jawa bilang dahar itu sesuatu yang sopan, tapi orang Sunda belum tentu itu sopan, ya enggak? Ya enggak? Nah, itu yang namanya kita sebut sebagai
maknanya ada dalam diri manusia, tergantung latar belakang budaya saya kayak gimana, latar belakang agama saya kayak gimana, dan lain sebagainya. Begitu saya bilang babi, ya binatang babi, daging babi, menurut orang Islam langsung bilang oke, itu haram. Tapi beberapa orang dengan konteks budaya tertentu dan agama tertentu bilang it's okay gitu loh. Clear. Ya, setiap kata, setiap bahasa, setiap kalimat itu punya makna masing-masing yang ada dalam diri kita. Ini kita waktu kita belajar persepsi ya, sama kayak kita belajar persepsi. Dan makna itu terus berubah, ya. Makna itu terus berubah tergantung perkembangan zaman, ya. Mungkin dulu ketika kita bilang, mungkin zaman saya kuliah dulu prodip, kuliah di STAN, ada anak megang HP, itu langsung kita bilang anak kaya. Ya enggak? Saya bilang ini anak kaya, anak orang tajir gitu kan. Kalau sekarang anak megang HP ya biasa aja. Ya enggak? Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Dulu orang bilang, kalian mungkin belum ada kali ya, zamannya pager. Ngerti nggak sih zamannya pager? Saya mengalami soalnya. Ya. Orang yang punya pager itu dalam benak manusia, dalam benak orang zaman dulu tahun 91, 92, kalian belum lahir kayaknya. Kalau yang punya pager berarti orang kaya. Orang kaya dia. Karena nggak semua orang punya pager. Kita masih pakai telepon umum. Ya, yang lain sebagian warung umum, wartel segala macam. Orang udah punya pager, berarti dia orang kaya. Ya, tapi sekarang pager barang apaan tuh ya enggak? Dia udah mengalami perubahan makna. Dan makna itu tak terbatas jumlahnya. Banyak sekali makna di otak kita tuh maknanya banyak banget. Ya, maknanya banyak banget. Ya tergantung. Ya, tergantung kata yang tersimpan dalam otak kalian. Tergantung latar belakang kalian. Ya, itu maknanya bisa banyak. Ada latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang pengetahuan segala macam. Nah, kita nggak mungkin menyampaikan makna itu secara seluruhnya. Ya, kalau menurut saya, yang namanya binatang gajah itu adalah binatang yang besar. Tapi belum tentu, ya, di dalam otak kalian juga binatang yang besar, ya nggak? Bisa jadi nggak kok Pak, binatang yang lebar, karena kalian megang kulit telinganya, ya. Nah, bahasa ini tidak bisa menggambarkan, mengekspresikan secara keseluruhan. Ya, maka hanya sebagian saja yang dikomunikasikan. Nggak bisa secara keseluruhan. Rumah itu bagus, bagusnya kayak gimana? Nah, bahasa itu yang tidak bisa untuk menggambarkan keseluruhan. Maka hanya sebagian besar aja, sebagian bahkan kecil saja yang bisa disampaikan oleh bahasa. Nah, gimana caranya agar ya komunikasi itu lengkap atau komunikasi itu efektif? Maka harus didukung oleh nonverbal. Ya, misalnya Fardi, tolong beliin ya kaos yang warna biru. Apakah saya bisa menggambarkan warna biru itu kayak gimana? Atau apakah persepsi warna biru di otak saya dengan warna biru di otak Fardi sama? Pasti beda. Ya, maka nonverbalnya adalah kayak gini. Fardi beliin kaos warna biru ya. Yang kayak gini birunya ya. Nah, ini kayak gini birunya ya. Kayak gini birunya ya. Nah, itu baru jelas. Ini nonverbal. Saya nggak ngomong birunya kayak gimana, tapi ini adalah nonverbal. Ya, karena bukan kata-kata. Ya enggak, ini bukan kata-kata. Ini warna biru kayak gini ya. Clear. Ya, itu yang melengkapi. Karena apa? Kata-kata ini tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan, hanya sebagian aja. Dan di dalam kata-kata itu ada makna denotasi dan makna konotasi. Pasti kalian udah jelasin waktu zaman SD, SMP, SMA sudah dijelaskan. Kalau makna denotasi itu makna yang sesungguhnya, kalau makna konotasi itu makna yang berupa kiasan kan gitu kan. Kalau denotasi ya berarti tinggi gunungnya 200 meter di atas kaki, itu namanya denotasi. Tapi kalau kita bicara cinta saya setinggi gunung, seluas samudra, setinggi gunung, seluas samudra, selebar langit biru kan gitu, itu nggak jelas gitu. Itu namanya kiasan. Ya, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin Pak, kalau misalnya ekspresi saat berbicara itu kayak ekspresi marah, ekspresi sedih saat curhat itu termasuk nonverbal bukan Pak? Itu nanti kita bicarakan setelah ini. Itu nonverbal. Ya, jadi verbal itu cuman benar-benar kata-kata doang. Makanya kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Kalau
Bapaknya keluar ya? Nggak tahu juga. Ini Bapaknya keluar ya? digabung. Coba dihubungi. Biar tipunya pedas cuy, kamu. Maaf ya, kendala komunikasi biasa, sinyal jelek. Oke, kita kembali ke pertanyaan Fardi tadi. Ya, kadang-kadang makanya saya bilang verbal itu harus didukung oleh nonverbal. Kalau misalnya orang marah gini, kamu keluar. Kita bingung, itu nyuruh keluar, ayo kita keluar, apa gimana? Gitu loh, maka harus didukung. Kalau keluar, kamu keluar sekarang ya sambil melotot. Nah, itu berarti benar. Ya, berarti itu pas. Jadi emang harus didukung. Kadang-kadang agak bingung ketika kita tidak menggunakan nonverbalnya tidak tepat gitu ya. Kamu keluar. Itu masih bisa. Kamu keluar. Berarti kan itu nada suara, nonverbalnya ada. Kamu keluar. Itu mau ngapain? Saya suruh keluar karena bapaknya marah, karena saya disuruh keluar karena memang ada urusan di luar, atau bapaknya ngajak keluar atau gimana? Makanya harus tepat. Gitu ya. Itu nonverbal. Nanti kita bicara terkait dengan nonverbal habis ini. Jelas? Mana Fardi? Jelas, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, next. Tolong Safa di next. Saya Pak mau bertanya sebentar. Oh, kalau bertanya suaranya kecil banget. Suaranya kecil banget. Siapa yang nanya ya? Muji Pak. Torik Muji. Ya, silakan. Berarti yang nonverbal itu hubungannya sama itu ya Pak? Kayak kebiasaan, terus norma, budaya gitu-gitu ya Pak? Kan dia nanti menafsirkannya bisa jadi beda gitu. Bisa jadi beda-beda. Memang nonverbal itu tidak terlepas dari yang kamu bilang tadi. Budaya, agama, segala macam. Kayak misalnya gini, orang India itu kalau ngomong setuju tuh gini, geleng-geleng, aca-aca, ya nggak? Orang India itu kalau ngomong setuju tuh geleng-geleng. Begitu ketemu orang Indonesia, pasti bingung. Kok dia setuju tapi geleng-geleng ya? Maksudnya apa ya? Nah, makanya ahli komunikasi bilang nonverbal itu sifatnya tidak universal. Sifatnya ya parsial, tergantung kelompok yang menganutnya. Kayak misalnya gini, di Indonesia kalau kampanye tuh gini mana sih, peace ini nggak ada masalah. Tapi begitu kalian pakai ini di beberapa negara, itu kalian bisa dilaporkan sebagai pelecehan seksual karena ini dianggap sebagai tabu. Tapi di Indonesia nggak ada masalah karena budaya kita tidak mempermasalahkan itu, gitu loh. Sama tatapan mata. Kalau orang Jawa tergantung, kayak orang Jawa ya misalnya ya, di kalangan ningrat atau keraton itu natap mata orang tua itu udah salah besar, ya enggak? Tapi di kalangan masyarakat barat justru ya natap mata orang tua dianggap sebagai bagian dari kesetaraan dalam berkomunikasi. Clear? Ya, nonverbal itu tidak terlepas dari yang namanya budaya, kemudian agama dan latar belakang lainnya. Jelas ya? Oke? Jelas Pak. Jelas, Pak.
Oke, ada lagi? Oke, Pak izin ya silakan. Siapa yang nanya? Uti, Pak. Ya, silakan. Saya tuh Monggo. masih bingung yang kuis tadi, Pak. Kan ada pertanyaan. Orang pingsan itu tidak dapat berkomunikasi. Nah, pilihannya, opsinya itu benar dan salah. Tapi pas muncul hasilnya itu tulisannya nggak ada jawaban yang benar gitu, Pak. Tapi Oh, kan, berarti saya lupa ngeklik. Intinya saya lupa ngeklik berarti. oh ya, berarti itu termasuk tetap komunikasi tapi yang non verbal ya, Pak? Non-verbal dong. Jadi bisa saja pesan itu disampaikan secara tidak sengaja. Kayak orang tidur itu kan dia nggak ngomong. Saya lagi tidur nih, tapi dengan dia menutup mata, dia di atas bantal, di atas kasur, oh lagi tidur. Ya nggak, dia ada ngomong nggak? Saya lagi tidur nih, nggak ada dia ngomong kayak gitu. Maka itu adalah komunikasi menggunakan isyarat non-verbal. Jelas ya? Jadi komunikasi bisa disampaikan bisa secara sadar, pesannya disampaikan secara sadar maupun tidak sadar. Oke? Ya, Jelas? makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ya, Pak. Oke, nah ini hambatan dalam komunikasi nonverbal atau penggunaan bahasa. Yang pertama adalah polarisasi. Maksudnya apa? Putu, Evi. Maksudnya polarisasi apa? Benar, Pak. Polarisasi ya, Pak? Alah, apa ya? Nah, kira gini, oke, langsung aja pakai nonverbal. Clear. Nih. Oh, ya nggak? Tolong dong belikin warna hijau yang kayak gimana? Ya, nggak hijau-hijau banget, ada campuran putih. Clear, bahasa nggak bisa menjelaskan ini. Tapi gini ya warnanya ya. Clear. Oh iya. Itu namanya keterbatasan dalam bahasa, polarisasi. Oke, jelas ya? Orientasi intensional, maksudnya apa? Siapa yang belum pernah saya panggil di sini? Oktamevia. Iya, Pak. Benar. Maksudnya apa? Orientasi intensional. Yang saya baca sih mengacu pada kecenderungan untuk melihat manusia, objek dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Jadi yang namanya orientasi intensional kita cenderung untuk ya bahasa itu bisa hanya karena panca indera kita terbatas ya, dan bahasa itu bukan hanya mampu, kecenderungannya hanya bisa menjelaskan hal-hal yang membuat kita menaruh perhatian. Kayak misalnya kalian nilainya rata-rata 8. Ya, di rapot rata-rata 8. Tapi tiba-tiba salah satu pelajaran ada nilainya 5. Merah warnanya. Itu kecenderungannya kita akan menjelaskan yang itu, gitu loh. Kecenderungannya kita akan menjelaskan yang itu. Ya. Bahasa kurang mampu untuk menjelaskan yang lain-lain gitu loh. Karena apa? Intensif kita, istilahnya apa ya? Perhatian kita itu ada di situ. Ya. Ada orang ngumpul, semuanya pakai bajunya putih. Ya. Kecenderungan kita akan menjelaskan ada yang merah, satu baju merah, di situ kecenderungan kita membahasnya itu. Ya, bahasa memiliki kecenderungan untuk membahas atau membicarakan atau mengekspresikan sesuatu yang menurut kita menjadi perhatian. Lirik. Ya, yang nggak jadi perhatian nggak bisa. Kenapa? Panca indera kita nggak mampu untuk menampung itu. Ya nggak. Oke, kemudian juga menyimpulkan fakta. Seringkali kita salah dalam menyimpulkan fakta. Ya, bahasa bisa jadi sarana untuk bahasa itu seringkali memiliki kemampuan untuk kesalahan dalam menyimpulkan fakta. Ya, karena apa? Kita kadang-kadang buru-buru, ya, buru-buru untuk mengambil kesimpulan. Itu biasanya kita sebut sebagai potong kompas. Ya, potong kompas. Kayak misalnya gini. Kalau di orang Sunda itu cokot itu artinya apa ya? Diambil ya kalau nggak salah. Orang Sunda mana orang Sunda? Kalau cokot kalau siapa? Lena. Nah, Lena, kalau cokot itu apa? Ambil ya? Len. Ya, Bahasa Sunda. ambil. Nah, kalau orang Jawa, ambil. Ambil ya. Kalau orang Jawa, cokot itu digigit gitu kan. Nah, begitu orang Jawa datang ke Bandung,
Terus tiba-tiba ada orang bilang, itu jemurannya dicokot nah tuh. Kok dicokot? Ya nggak? Nah itu namanya potong kompas. Kita nggak memperhatikan latar belakang budaya yang bicara, kita nggak memperhatikan bahasa apa yang dipakai oleh yang berbicara, akhirnya kita menyimpulkan, ya ada gila-gilanya dia ya. Masa jemuran digigit? Ya nggak? Clear. Itu yang namanya potong kompas. Jadi seringkali kalau menyimpulkan fakta itu kita nggak bisa sesuai dengan data dan fakta, ya kita ngambil sesuai dengan pemikiran kita. Tapi kalau potong kompas kita nggak memperhatikan, ya nggak memperhatikan latar belakang budaya atau latar belakang dari bahasa yang digunakan gitu loh. Ya sama gitu. Ketika cewek bilang, ih bajunya lucu, cowok kadang-kadang yang nggak peka bilangin, emang bajunya bisa bikin ketawa, ya nggak? Clear, itu yang namanya potong kompas. Ingat bahasa laki dan bahasa perempuan itu beda. Ya, begitu juga nonverbal laki dan nonverbal perempuan itu beda. Lucu, kalau cewek-cewek bilang lucu sesuatu yang cakep, yang manis, yang bagus. Tapi kalau cowok bilang lucu itu adalah sesuatu yang bikin ketawa. Kalau nonverbal, ya cewek dengan cewek akrab gandengan tangan. Kalau cowok nggak gandengan tangan kalau akrab, ya nggak ada gitu loh ya. Itu makanya ada bahasa isyarat verbal dan nonverbal berbeda antara pria dan wanita. Ya, beda ya. Nanti kalian cari sendiri apa bahasa-bahasa yang kayak misalnya gini. Cewek kalau udah akrab sama temennya, cewek juga biasanya gini. Hai cinta, hai sayang, ya nggak? Beb sini dulu dong, kita pergi bareng dong. Nah, itu kalau cewek-cewek itu biasa kayak gitu. Ya, hai cantik sini. Tapi kalau cowok misalnya Fardi manggil Adam gitu. Hei cinta, itu udah sesuatu yang aneh gitu loh, ya nggak? Hei cinta. Orang lain pasti ngeliatnya, oh ada sesuatu yang aneh. Tapi kalau si Lena manggil Elisa atau Beladina, hei cinta sini dulu dong, kita jajan-jajan dulu, kita makan-makan dulu. Itu is okay. Ya nggak? Itu bahasa pria dan bahasa wanita memang berbeda. Ya. Kemudian kalau juga nonverbalnya juga gitu. Kalau cowok bersin haceng gitu kan, kencang, orang-orang biasa aja. Tapi kalau cewek kayak gitu, ih nggak sopan banget sih, clear. Ya, adanya perbedaan antara verbal dan nonverbal antara pria dan wanita. Ya, oke. Sebetulnya ini kalau yang ke berapa nih? Kelima itu kesemuaan biasanya allness itu bahasa itu tidak bisa menggambarkan sesuatu secara keseluruhan. Ya, bahasa tidak bisa menggambarkan sesuatu secara keseluruhan. Kayak misalnya ada orang bilang gajah itu, ada yang bilang besar karena dia megang badannya. Ada yang bilang enggak, gajah itu lebar karena dia megang kupingnya. Ada yang bilang gajah itu panjang karena dia megang hidungnya. Ada yang bilang gajah itu tinggi ya karena dia tuh lebih tinggi dari saya. Ada yang bilang gajah itu ganas karena kampung saya pernah diinjek-injek sama gajah gitu kan. Ya, dan lain sebagainya. Bahasa itu tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan karena kata-kata itu terbatas. Ya, makanya sebenarnya kalau saya biasanya nyebutnya adalah non-allness. Tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Tapi akan lebih gampang ketika kita punya gambar gajah. Ini loh gajah. Ya, ini loh gajah. Ada yang bilang, gajah itu kasar ketika megang kulitnya. Kasar banget. Ya enggak, tapi begitu dijelaskan, ini loh gajah, pakai gambar gajah, clear, semua selesai. Ya, non-allness. Kemudian evaluasi statis misalnya apa? Evaluasi statis? Bella Dina bisa menjelaskan? Bel? Ya Pak, sebentar ya Pak. Lagi nyari googling dulu ya, Kemarin udah baca tapi lupa Pak. Iya, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, tolong dibantu Reynold. Ya Pak. Ya, kalau evaluasi statis itu kayak gimana? Kalau yang saya baca itu kalau evaluasi statis itu biasanya tergantung, ini berhubungan dengan orang yang berkomunikasinya Pak. Kalau ketika orang yang berkomunikasi itu, misalkan lawan bicara kita pembicaraannya tidak menarik, kita merasa pembicaraan yang diomongin itu tidak menarik, maka seterusnya itu tanggapan yang kita berikan juga tidak apa ya Pak, interaksinya kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
kita. Tidak Ya kan? sesuai dengan Ya. Jadi namanya evaluasi statis itu, makanya kalau kalian lihat para ahli public speaking, ya, mereka pasti memiliki kata-kata yang luar biasa di awal. Kenapa? Penilaian orang itu dari awal. Kalau di awalnya kita udah nggak meyakinkan, di awal kita sudah tidak nendang kata-katanya, ya sampai belakang orang nilainya, udah nggak penting nih, kan ya nggak? Udah nggak profesional nih, nggak keren pembicaranya. Tapi kalau di depan udah ditendang duluan dengan kata-kata yang luar biasa, kita ke belakang itu kayaknya mudah terpengaruh. Oh, memang keren dia kan. Ya enggak. Makanya biasanya kadang-kadang ada yang isinya itu enggak penting atau enggak bermutu, tapi dia pembawaannya dari depan udah oke, kelihatan oke. Maka itu yang disebut kehandalan dalam public speaking. Kadang-kadang ditambah dengan ice breaking, ya enggak? Dia ngelucu, ngebanyol. Jadi kita udah terhibur duluan. Begitu masuk materinya yang kadang-kadang dia juga nggak menguasai, nggak penting, tapi kita udah kayak apa ya, kayak semacam terus kalau maling itu ngesirep gitu loh, kayak terhipnotis lah istilahnya oleh kata-kata. Ya enggak? Coba kalian lihat, Mario Teguh sebenarnya kata-katanya biasa aja, semua orang juga bisa ngomong kayak gitu loh. Cuma dia memiliki kemampuan untuk nendang di awal. Dia kasih ilustrasi, dia kasih kata-kata, dia kasih cerita yang oke, sehingga kita dari awal udah terkesima duluan. Ke belakangnya sih biasa aja. Gitu loh. Nah, di public speaking itu biasanya memang nendangnya itu di awal dan di akhir. Kenapa? Orang menilai dari awal itu buat pancingan, ya, dia biar penilaiannya oke. Nah, di belakang itu biar terkesima oke juga. Wah, berarti emang pembicaraannya memang bagus banget. Padahal dia cuma bagusnya di depan dan di belakang. Gitu loh. Ya, itu teknik dalam public speaking. Ya, ada yang depan pakai puisi dulu, oh biar kita tertarik. Ada yang pakai cerita, ada yang pakai cerita tentang dirinya, ada yang pakai nyanyi dulu. Clear. Itu untuk agar penilaiannya itu nggak statis gitu loh. Jangan sampai kita udah di awal dinilai jelek, ke belakangnya terus jelek. Hancurlah penilaian kita. Ya. Oke? Dan seorang public speaking harus bisa memanfaatkan penilaian statis. Gimana caranya? Di depan dikasih bagus, biar ke belakang seolah-olah bagus terus gitu loh. Padahal kita hanya terhipnotis dengan pembukaannya doang. Yang terakhir, indiskriminasi. Seringkali manusia itu punya stereotype. Kemarin kita udah bahas stereotype ya. Orang Batak kayak gimana, orang Minang kayak gimana, orang Jawa kayak gimana. Nah, ketika kita ketemu orang Batak, kita udah pengennya ngegas aja duluan, ya enggak? Kenapa? Karena kita udah pikiran, oh ini orang Batak nih, pasti ngegas. Ngomongnya udah kenceng aja duluan. Padahal nggak semua orang Batak, nggak semua orang Minang, nggak semua orang Jawa memiliki sifat yang sama. Ya, apalagi ada teman saya, begitu ketemu orang Batak udah pakainya bukan lu gua lagi, tapi kau, udah pakainya gitu kan. Kenapa? Karena dia udah mempersepsikan semua orang Batak pakainya istilahnya kau. Ya enggak? Kau gimana kau? Apa pula? Udah kata-katanya udah mulai diikutkan karena itu namanya indiskriminasi. Menyamakan semua orang. Kalau orang Batak kayak gitu semuanya, ya enggak? Padahal nggak semua orang Batak pakai istilah kau, apa pula, apa kan gitu ya enggak. Ada orang Batak yang dibesarkan di Jogja ya kemungkinan besar dia bersikap, berperilaku dan berbahasa layaknya orang Jawa kan gitu. Nah, bahasa itu seringkali seperti itu. Ya, tidak bisa selalu mengeneralisir suatu kelompok. Ya, atau kita kenal nama indiskriminasi. Karena dalam bahasa harusnya dalam menggunakan kata-kata itu sifatnya diskriminatif. Ya dong, pasti diskriminatif. Ketika kalian ketemu teman, pakainya gue lu kan. Tapi begitu masuk rumah, mungkin nggak pakai gue lu. Ya nggak, saya tanya sekarang, begitu ngomong sama orang tua pakai gue lu nggak? Enggak, ya nggak. Kenapa? Ya kita diskriminasi dong, membedakan. Diskriminasi kan artinya membedakan. Kita mendiskriminasi dong, mendiskreditkan, membedakan, mendiskriminasi antara teman kita dengan orang tua kita. Kita lagi pakai pacaran, panggilnya aku, kamu, babe gitu kan. Begitu sampai kelas, sama dosennya bilangnya saya dan bapak, saya dan ibu kan gitu. Nggak mungkin panggil dosen, gimana babe? Kan nggak mungkin juga. Itu namanya diskriminasi. Nah, bahasa ini seringkali tidak mampu melakukan diskriminasi terhadap orang-orang dalam satu kelompok, dipandangnya semua sama. Gitu loh. Sama kayak waktu zaman dulu saya masuk kelas gitu kan. Pertama kali saya kuliah di Stanford, saya kan asal Jakarta kan. Ya, Jakarta Timur saya, kebiasaan saya adalah pakai gue dan elu gitu kan. Nah, begitu saya masuk ke kampus ya, kampus STAN,
Saya kebiasaan manggil semua teman, itu gue elu. Begitu saya ketemu orang Jawa, manggilnya, buku gue ketinggalan nih, pinjem dong buku lu. Ternyata dia bilang gini, kok kamu nggak sopan? Nah, saya bingung nggak sopannya di mana saya? Ya nggak? Nggak sopannya di mana? Orang saya udah bilang, tolong dong pinjemin saya buku, pinjemin gue buku. Iya, soalnya kalau di tempat saya, gue elu itu nggak sopan. Oke, saya baru ngerti. Ya, itu namanya bahasa saya melakukan indiskriminasi. Tidak bisa membedakan, kadang-kadang kita lupa membedakan mana yang orang Jawa, mana yang bukan Jawa, mana Jakarta, mana apa. Sehingga saya dianggap nggak sopan. Gitu loh. Karena saya melakukan indiskriminasi. Saya samakan semua teman saya pakai gue, lu. Padahal itu nggak boleh. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Izin bertanya, Pak. Pak. Ya, satu-satu. Siapa dulu? Ayo. Rangga. Izin bertanya ya, Pak. Kan kalau evaluasi statis kan yang tadi kan di awal kayak ngasih yang berbobot atau yang enak gitu. Jadi kayak lebih kesannya menarik gitu, Pak, di awal-awal. Tapi kalau misalnya gini, Pak. Kalau kasusnya dia itu belum tahu kalau dia itu sebenarnya dia menarik, Pak. Misalnya gini, contohnya misalnya gini. Kan Pasha Ungu misalnya dia kan jadi wakil wali kota. Nah, misalnya dia belum bicara aja, dia dipandang gini, dia kan penyanyi, dia kan nggak bisa gini. Padahal dia bisa saja dia perkataannya kesannya menarik, dia lebih ke kayak di kampanye dia lebih ibaratnya ya, kayak menarik perhatian gitu, Pak. Tapi dia dicapnya di awal gitu, Pak. Oh, ini orangnya penyanyi pasti nggak bisa, itu maksudnya yang mana ya, Pak? Itu bisa masuk ke satu orientasi intensional, ya nggak? Di antara sekian banyak pejabat, dia yang penyanyi, ya nggak? Akhirnya dia mendapat sorotan, bisa nggak dia ya? Ya nggak? Atau yang kedua, kita menyimpulkan fakta yang salah. Belum apa-apa, belum ada data dan fakta, belum melihat, kita sudah menyimpulkan. Itu bisa. Ya, itu bisa. Oke, lagi? Tadi siapa yang perempuan? Izin, Pak. Elisa, ya silakan Elisa. Iya, Pak. Untuk evaluasi status kan tadi Bapak bicara kalau itu dinilai dari awal ya, Pak. Terus kemudian bagaimana ya, Pak, hubungannya dengan jenis persepsi yang ada premisi sama resensi yang dinilai di awal dan akhir, apa bisa mungkin berbalik kayak gonta-ganti gitu ya, Pak? Oke, iya sebenarnya itu memang berkaitan. Jadi istilah pelajaran kita itu dari awal sampai terakhir saling berkaitan. Kalau belajar komunikasi itu pasti ada kaitannya. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar resensi-resensi ya, di pelajaran persepsi memang kadang-kadang kita juga salah gitu loh. Salah persepsi ketika kita sudah lihat orang bagus di awal, akhirnya kita terserap. Makanya kalian lihat deh, para sales marketing, itu kan kelihatannya keren di awal nggak? Oh, Bapak, apa kabar, Bapak? Oh, kelihatan dekat dulu. Kita udah merasa nyaman dulu. Akhirnya apa? Kita mau ikut apa yang dia maui. Kan gitu ya nggak? Makanya lihat sales marketing. Pakainya kalau nggak cewek cantik, cowok ganteng. Antara dua itu aja. Kenapa? Biar kita paling tidak sudah punya nilai plus duluan. Ya, sudah punya nilai plus duluan. Itu yang kemarin kita bilang. Apa yang tadi kita disebut apa, Elisa? Di presensi? Primasi sama resensi, Pak. Jadi nilai dari awal atau nilai dari akhir. Ya, clear dari situ. Itu makanya sales marketing itu pakainya kayak gitu. Sama, dalam bahasa juga gitu. Seorang public speaking, ya pakainya kata-kata yang bagus dulu. Ya. Kadang-kadang habis itu kita apa? Kalau udah pakai kata-kata yang bagus, orang mau ngikutin kita ke belakangnya. Ya, orang mau ngikutin kita. Ya itu mendukung. Itu ya bukan berbalikan, tapi memang saling mendukung teori tersebut. Ya. Nah, makanya ada, kalau menurut saya jangan cuma di depan doang, di belakang ada goalnya. Di belakang ada goalnya. Kalau sales marketing, di belakang goalnya apa? Kalau Bapak beli ini, ada bonusnya ini loh, Pak. Ada diskonnya ini loh, Pak. Clear. Itu di depan dan di belakang. Di depan sok akrab, sok kenal segala macam, di belakang, clear Bapak ada diskonnya loh, Pak. Nah, itu yang seperti itu. Oke, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, lagi. Bertanya, Pak. Kan kalau misalkan tadi contoh Bapak yang diskriminasi, misalkan saya misalkan di kelas ngomong gue lu ke teman saya, tapi kan yang orang Jawa misal, tapi menurut dia itu nggak sopan, Pak. Nah, kalau misalkan menurut dia saya itu nggak sopan, itu kan suatu bentuk diskriminasi ya, juga sama. Kan? Dia ya, juga Pak. melakukan indiskriminasi gitu loh. Dia melakukan indiskriminasi, dia nggak ngelihat, oh ternyata latar belakang Renol tuh orang Jakarta gitu loh. Dia juga melakukan indiskriminasi juga. Dia merasa bahwa ya kalau teman semuanya aku dan kamu kan gitu. Sama-sama melakukan indiskriminasi gitu. Jelas kalau ya? Kalau kayak begitu, siapa yang harus beradaptasi, Pak? Tergantung kesepakatan aja. Kesepakatan aja. Itu kita lihat mengalirnya. Siapa yang lebih butuh?
Kalau saya dulu, karena jujur saya yang butuh ya. Saya yang butuh gitu. Kenapa? Satu, saya minoritas di antara mayoritas. Kenapa? Di zaman dulu, waktu kelas saya itu adalah dari 40 anak, hanya 5 anak yang bukan Jawa. Bayangin dong, 5 anak yang bukan Jawa. Otomatis saya sebagai orang Jakarta merasa minoritas gitu kan. Kalau saya tidak bisa beradaptasi dengan mereka, satu, saya kesulitan dalam, ya saya orangnya bukan nggak pinter-pinter amat kok gitu. Saya nggak terlalu pinter gitu kan, apalagi dalam pelajaran akuntansi dan lain sebagainya gitu kan. Otomatis saya butuh dia dong, ya berarti saya menyesuaikan ke dia kan gitu. Ya nggak? Saya menyesuaikan ke dia. Kalau saya tetap kekeh dengan itu, mereka nggak suka sama saya, apa jadinya? Saya bisa dikucilkan, saya dimusuhi, saya kerepotan dalam kuliah. Ya, kalau saya tergantung. Kalau saya jujur tergantung. Siapa yang lebih dominan, siapa yang butuh, itu terjadi kesepakatan. Oke, akhirnya saya 3 tahun kuliah di STAN. Kadang-kadang kata-kata saya berubah, aku dan kamu gitu loh. Ya enggak? Begitu saya masuk kantor, saya masih ke bawah pakai aku. Saya masih ke bawah pakai kamu gitu loh. Kenapa? Karena saya terbiasa di kampus itu pakai aku dan kamu waktu kuliah di STAN. Karena mau nggak mau saya harus beradaptasi dengan mereka. Karena mereka yang lebih banyak dong. Mereka yang lebih banyak, bukan saya. Bukan mereka yang menyesuaikan ke saya, karena saya sedikit. Ya, tapi saya menyesuaikan mereka agak banyak. Nah, begitu saya masuk tingkat 3, saya agak mulai beradaptasi lagi, karena di tingkat 3 itu separuh-separuh ternyata. Separuhnya ada orang Sunda, orang Jawa, kan campur baur lagi kan, tingkat 3 campur baur lagi. Saya mulai, udah mulai terbiasa dengan aku kamu, tapi saya juga sudah bisa menggunakan gue lu itu biasa. Karena orang Bandung, orang Jakarta, itu cenderung pakainya gue lu. Kan. Ya, tergantung siapa yang beradaptasi di situ. Ya, karena bukan pacaran. Kalau pacaran kan gini, oke kita sepakat ya, besok manggilnya babe. Nah itu bisa, karena ini nggak ada bukan pacaran. Ya terjadi pertemanannya bukan karena suatu pengukuhan, tapi ya berjalan secara sendirinya. Ya udah saya menyesuaikan. Gitu. Oke, jelas? Baik Pak, jelas. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada next. Tolong di next. Nah, di sini ada prinsip komunikasi verbal. Ada yang the do's and the don'ts-nya. Ada yang perlu dihindari dan apa yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah seringkali dalam komunikasi verbal itu menciptakan grup yang eksklusif. Ya, kalau di sini nggak kelihatan, ya. Karena kita PJJ ya, kita online. Coba kalau kalian di kelas, ya kelas rame, itu pasti ada sekelompok orang yang ngobrol sendiri, pembahasannya yang ngerti mereka sendiri, bahkan menggunakan kode-kode itu sendiri. Itu namanya grup yang sifatnya eksklusif. Walaupun kita nggak menutup mata bahwa dalam kelompok besar itu ada kliknya. Klik itu apa ya, Mirza? Klik itu apa ya, Mirza? Kecocokan, Pak. Misalnya Cocok-cocokan untuk klik. Kesamaan. Ya memang ada kecocokan. Kecocokan yang akhirnya membentuk geng. Klik itu geng. Ya, Pak. Geng, ya. Kita nggak menutup mata. Dalam satu kelompok itu ada kliknya, ada gengnya. Bahkan mungkin kelompok besar kayak gini 30 orang, mungkin ada 10 geng, itu biasa. Itu kelihatan, mungkin saya sudah pernah cerita ya, untuk kelihatan kalau misalnya lagi kuliah di kelas, terus tiba-tiba, oke, waktu kuliah selesai, dah dosennya keluar, itu pasti terbentuk geng. Ada yang kelompok hobinya makan, ya mereka pergi makan beramai-ramai. Ada yang, oh kita tidur aja yuk, ngantuk-ngantuk, ya itu di kelas. Ada yang main game, ayo PUBG dulu, PUBG, ya enggak? ML dulu, gitu kan? Clear. Atau ada orang yang kita sebut sebagai isolated. Isolated itu berarti antara ada dan tiada gitu loh. Ada, ya nggak digubris, nggak ada juga orang-orang nggak tahu. Ya, itu biasanya terjadi ketika makin kelihatan ketika gini. Dosennya bilang gini, oke kita bentuk kelompok ya. Kalian bagi sendiri deh. Ya, 6 orang satu kelompok. Nah, pasti ada yang gini, aku belum dapat kelompok. Nah, itu biasanya orang-orang yang terisolated. Ya, makanya sekarang banyak kelas kalau saya bilang, kita bagi kelompok ya, Bapak aja Pak yang bagi. Kenapa? Karena nggak mau, ketua kelas itu biasanya nggak mau makin kelihatan ada yang terisolated, makin kelihatan ada kliknya, makin kelihatan ada kelompok yang eksklusif. Ketua kelas biasanya nggak mau kayak gitu. Kasian, secara walaupun dia bakal pasti dapat kelompok, pasti dapat, nggak mungkin nggak bagi, tapi secara mental, secara psikologis kasihan mereka. Karena mereka jadi, oh ternyata mereka nggak punya geng, oh ternyata dia nggak punya teman dekat, oh ternyata mereka nggak segeng, segala macam. Ya, oke. Kemudian ada
Yang nggak boleh itu pembicaraan yang merendahkan. Ya, banyak. Kalau ini nggak usah saya contoh, itu banyak banget. Ya, maka harusnya setara dong. Kalau berbicara itu setara. Berbicara itu harus setara apabila hubungan antara sender dan receiver memang setara. Kalau saya dengan kalian memang tidak setara, maka wajar ketika saya bilang, kamu keluar dulu deh. Kamu berisik banget sih. Nah, itu namanya tidak setara. Karena saya berani marahin kalian. Saya berani nyuruh-nyuruh kalian. Karena ya kita tidak setara. Tapi kalau setara, kan sesama mahasiswa, jangan mentang-mentang beliin gua makanan dulu dong. Nggak bisa. Itu namanya merendahkan. Karena posisi kalian setara. Kecuali kalian minta tolong dong beliin makanan. Soalnya gua lagi sakit. Clear, itu boleh. Maka harus ada yang namanya magic word. Tolong dong. Makasih ya. Kan? Oke. Berdusta. Ya, seringkali verbal itu mengungkapkan sesuatu yang tidak benar atau berbohong. Tapi kita bisa lihat kok orang itu bohong atau tidak dari nonverbalnya. Kecenderungannya kita kan bukan artis nih. Kita kan bukan artis. Jadi kalau kita bohong tuh, dan kita diajarkan sama orang tua gitu, nak, nggak boleh lo berbohong, nak, hidup itu harus jujur, nak, hidup itu harus yang benar, dan segala macam. Jadi ketika kita berbohong, kadang-kadang kita nggak sadar nonverbal kita itu mengungkapkan sebaliknya. Misal, kalau lagi ngomong, iya kok kemarin saya masuk kelas, iya Pak kemarin saya masuk kelas kok. Nah, ketika mata kita cenderung ke kiri, lagi ngomong berarti biasanya itu bohong. Jadi kalian harus pintar-pintar kalau bohong gitu loh. Kalau ditanya orang tua, ayo duitnya udah habis aja kemana? Nah, kalau udah ngeliat ke kiri, berarti itu bohong. Ya Pak, kemarin ada kebutuhan mendadak, dosen komunikasi publiknya minta patungan buat beli handphone Pak. Nah, itu tuh bohong namanya, misalnya kayak gitu. Kalau lihat ke kiri itu berbohong. Kalau lihatnya ke kanan, dia mengkonstruksikan. Mengkonstruksikan gini, ayo tadi pagi kemana? Tadi pagi saya mandi, kemudian pergi ke sini, itu mengkonstruksikan. Karena orang kan ingatannya kan tidak langsung ingat kan, itu mengkonstruksikan biasanya orang lihatnya ke kanan. Nah, itu namanya nonverbalnya itu berbicara sebaliknya. Atau kalau misalnya, kamu marah ya? Enggak marah. Tapi dari ngomongnya aja, dari nada suaranya udah kelihatan kalau dia marah. Nah, itu yang disebut dengan berdusta. Maka harus jujur. Hidup itu harus seimbang. Ya, kita berbicara dengan diri sendiri, kita berbicara dengan orang seimbang. Kenapa? Kita berbicara dengan diri sendiri itu mengevaluasi yang saya lakukan salah atau enggak. Kayak kemarin saya habis ngajar kayak sama kayak gini. Itu selesai itu saya evaluasi diri. Ada yang salah nggak ya kata-kata yang saya ungkapkan? Ada yang salah nggak materinya yang saya ungkapkan? Wah, kalau ada yang salah, berarti saya perbaiki minggu depan. Itu harus ada. Ya. Kemudian juga gosip. Ya. Ada beberapa orang yang suka sekali gosip. Denger deh, gue punya rahasia nih, cuman kita berdua aja nih, jangan ada yang tahu. Nanti dia ngomong orang lain juga gitu. Gua doang nih, gue percaya sama lu nih, gue kasih tau lu doang. Nanti sama yang lain juga gitu. Itu namanya bergosip. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga rahasia. Yang terakhir adalah kita menyampaikan informasi tanpa mengkonfirmasi kebenarannya. Ya, yang akhirnya timbulnya namanya hoax. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Next. Nah, kita sekarang masuk dimensi yang berikutnya itu non-verbal. Next. Oke, fungsi non-verbal banyak. Ya. Yang pertama adalah menekankan. Ya, menekankan. Contoh. Ya. Bolehkah saya masuk ruangan Bapak? Kalau saya bilang, boleh. Clear. Nggak ngerti, tapi kalau boleh, masuk. Saya sambil sini boleh. Nah, itu berarti menekankan. Berarti memang boleh gitu. Tapi kalau boleh. Halo, itu apa? Pasti bingung ketika bilang, Pak, saya masuk ya Pak, ruangan Bapak. Boleh. Antara ini boleh apa enggak? Jangan-jangan Bapaknya nggak suka sama saya, tapi nggak enak. Tapi kalau boleh. Ya nggak? Clear. Dengan senyuman saya itu berarti menekankan bahwa kamu boleh masuk. Atau melengkapi. Kamu lagi nanya, Pak, rumah Bapak sebelah mana sih? Tuh. Saya menunjuk gitu kan. Tuh. Nah. Ya. Tuh. Di situ. Gitu kan. Di situ itu belum lengkap. Tapi dengan menunjuk satu rumah, berarti udah lengkap. Oh, itu kan gitu. Ya. Atau menunjukkan kontradiksi. Saya bilang tadi, Beb, kamu marah ya? Enggak. Emang enggak, tapi nadanya kok jutek banget.
matanya juga kok nggak bersahabat, mukanya merah, berarti dia lagi marah. Ya, ada kontradiksi. Kenapa kontradiksi di sini? Karena memang orang Indonesia dengan budayanya adalah high context culture, itu tidak terbiasa dengan mengungkapkan yang sebenarnya. Ya, kayak misalnya kalian disuruh orang tuanya, aduh, apalagi orang tua Jawa nih, Dok, gue besok nggak usah lah kuliah di Jakarta, kuliah aja di Jogja dekat rumah. Nggih, Pak. Nggihnya di sini belum tentu iya. Bisa jadi nggihnya di sini memang ya udahlah daripada enggak, tapi dia ada sedihnya. Ya enggak, maka dilihat dulu nonverbalnya. Saya juga dulu gitu. Satria besok ini ya ngawas ujian. Kalau zaman dulu saya waktu di Pusdiklat Bea Cukai, saya disuruh ke daerah kan. Biasanya saya dikasih pilihan mau kemana. Waduh, biasanya saya udah punya inceran nih, saya pengen ke Manado nih, gitu, pulang kampung gitu kan. Tiba-tiba bos saya gini, Satria besok ke Papua ya. Siapa? Nah, siapnya di sini dilihat dulu. Saya menyambutnya dengan siapa? Dengan senang atau baik Pak? Atau kayak sedih. Dilihat tuh bos saya bisa ngerti. Waktu itu saya mau dituju ke Papua, padahal inceran saya ke Manado kan, karena saya pengen pulang kampung. Siapa gitu. Begitu Bapak bos saya kayaknya mikir. Begitu saya mau keluar ruangan, tunggu Satria. Sebenarnya Satria mau kemana sih? Nah, tapi jawabannya gini saya, tetap ya diplomasi. Terserah Bapak aja baiknya di mana. Kan gitu. Tapi terserahnya itu bukan terserah yang senyum. Berarti masih ada maksud yang lain. Pengen ke Manado ya? Boleh, Pak. Nah, clear. Oh, berarti kamu pengen ke Manado. Oke, tulislah Manado sama dia. Clear, itu yang namanya kontradiksi. Karena orang Indonesia itu tidak terbiasa dengan yang namanya to the point atau frontal. Beda sama orang Barat. Orang Barat itu low context culture. Maka yang dipercaya adalah dari omongannya. Kata-katanya. Ya. Tapi kalau kita, orang Timur, itu lebih dipercaya adalah non-verbalnya. Gimana? Senang kuliah saya semua? Senang. Ya, enggak. Semuanya sih senang pasti ngomongnya. Tapi ada yang mukanya bete, ada yang mukanya, oh berarti memang nggak senang gitu kan. Ya enggak. Saya juga ditanya, senang nggak sama kuliah saya? Puas nggak? Puas, Pak. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi tetap aja mukanya ngerti, Pak. Masanya agak repot kuliah online sekarang. Saya nggak bisa lihat muka kalian yang benar gitu loh. Ya enggak. Kalau zaman dulu kelihatan, saya kelihatan, oh ini ngerti apa enggak, bete apa enggak, suka sama saya atau enggak itu kelihatan semua. Kalau kita langsung ketemu. Oh di sini kan enggak kelihatan. Ya, oke. Mengulangi, ya. Kalau saya bilang, diam, gitu kan. Sekali, habis itu cukup, ya enggak, ya, itu namanya mengulangi. Ya bisa. Kemudian menggantikan. Misal, buku gua di mana sih? Gitu kan. Pak, lihat buku saya nggak? No. Nah kan? No. Tunjuk. Langsung kelihatan. Itu menggantikan. Ya. Tanpa saya harus, nah itu udah kelihatan. No. Nah, itu udah kelihatan. Itu namanya menggantikan. Ya, atau saya nggak usah ngomong, cukup nggak usah bilang, diam, nggak usah, cuman udah ngerti, itu berarti menggantikan. Tanpa saya harus ngomong, kalian harus diam. Tapi dengan gerak-gerik saya sudah tahu kalau kita sepakat bahwa itu berarti kalian disuruh diam. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, Alisa silahkan. Iya, yang terkait slide sebelumnya tadi Pak, itu kan kita kan nggak boleh berbohong ya Pak, tapi kalau misal terpaksa berbohong demi menjaga hati orang lain itu apakah tetap harus dihindari atau gimana Pak? Ya, sebetulnya sih, kalau itu pilihan masing-masing lah ya. Ini kan bukan pelajaran etika dan agama ya. Kalau pelajaran etika dan agama ya bicara nggak ada yang namanya bohong itu benar. Tapi kalau pelajaran kita ya agak bertentangan memang ya. Kalau bagi saya, apalagi orang-orang yang memang seorang lobyer gitu kan, seorang negosiator gitu kan, itu pasti banyak bohong. Ya loh Pak, kayak misalnya gini. Kalau kita lagi menegosiasi atau kalian lagi menegosiasi saya, waduh Pak Satria suka ngobrol itu tentang misalnya tentang kehidupan sosial gitu kan. Kalian pasti mancing dong. Gimana Pak? Kayaknya saya lihat Bapak kemarin habis melakukan kegiatan sosial gini. Saya suka juga loh Pak kayak gini. Saya itu udah melakukan beberapa. Clear. Negosiator itu dia pasti bohong. Tapi tujuannya apa? Memang untuk menjalin hubungan emosional antara sender dan receiver, antara orang yang dinego dengan orang yang menegosiasi. Ya, kalau di dalam dunia makanya sebetulnya banyak, kalau kan saya jurusan PR ya, zaman kuliah dulu, di antara 4 jurusan komunikasi ada media massa, periklanan, PR sama manajemen media. PR itu dianggap paling bohong, paling tukang bohong itu PR.
Karena PR itu nggak akan bicara sejujur-jujurnya, nggak. Makanya kita punya prinsip yang namanya tell the truth but not the whole. Katakan sebenarnya tapi jangan semuanya. Gitu loh. Ya, katakan sebenarnya tapi jangan semuanya. Ya, kenapa? Ya, itulah kerjaan kita untuk membentuk image yang bagus. Ya, kayak misalnya gini, udah jelas pesawat itu jatuh karena memang mesinnya udah lama nggak dicek. Ya nggak. Bahwa mesinnya nggak dicek. Tapi PR itu nggak boleh ngomong, ya pesawat kita jatuh itu karena mesinnya nggak dicek atau pilotnya mabok. Nggak boleh. Atau misalnya ada dosa khusus, oh pilot Lion Air itu mabok jadi pesawatnya jatuh. Clear, PR itu nggak boleh ngomong, PR Lion Air kita karena memang mabok. Clear. Yang pertama dia lakukan adalah semua dicek. Ya, semua dicek. Pilot dicek semua, bener nggak ada narkoba, bener nggak mengandung yang namanya zat adiktif segala macam. Yang ada langsung buru-buru dipecat. Kalau misalnya terbukti dia narkoba langsung buru-buru. Tidak, dia buktikan. Oke, inilah berdasarkan hasil pemeriksaan. Ini hasil pemeriksaan. Anda bisa lihat sendiri. Ya, Anda lihat bisa sendiri. Pilot kita kondisinya kayak gimana? Clear? Bohong atau enggak? Saya tanya sekarang, bohong atau enggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Enggak bohong, tapi enggak bener juga kan? Ya nggak, saya tanya sekarang. Ya nggak. Clear. Itu yang dilakukan oleh kita. Makanya kadang-kadang kalau saya dosen agama, dosen Pancasila, dosen kewarganegaraan, saya bilang, oke, bohong itu nggak boleh. Tapi karena kita belajar komunikasi, agak susah juga bicaranya, ya nggak? Ya nggak, agak susah juga kita bicara. Apalagi orang-orang PR. Contoh, misalnya tiba-tiba, kalau dulu UI, ada sempat pernah, nggak tahu kalian masih udah gede apa belum ya. Dulu UI itu sempat ada mahasiswa yang meninggal di hutan UI. Tahu sendiri kan, UI itu hutannya masih banyak. Clear. Nggak mungkin saya sebagai, misalnya saya PR-nya, kebetulan PR-nya UI waktu itu dosen saya, nggak mungkin kita bilang, oke, di UI memang benar karena hutannya itu gelap. Nggak bisa kayak gitu. Oke, langsung PR-nya jalan, semua hutan kasih lampu. Semua hutan kasih lampu, semua akses keluar ditutup, kasih ke media massa bahwa Anda bisa lihat sendiri, hutan kami terang, hutan kami bagaimana fasilitas hutan kami, lihat berapa pintu keluar yang di tempat kami. Clear. Kita tidak bilang bahwa memang kesalahan UI ada mahasiswa yang mati, tapi kita juga nggak ngomong bahwa kita nggak lepas tanggung jawab. Clear. Itu yang kita lakukan. Bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Tidak. Iya, itu terserah kalian. Itulah kita bicara. Makanya kadang-kadang saya agak bertolak belakang juga ketika saya ngajar Pancasila. Kalian nggak boleh bohong, tapi begitu saya ngajar komunikasi, apalagi waktu saya ngajar PR di DJB, di kelas Bea Cukai, ini gimana caranya? Ya nggak, ya sudah, kita profesional aja. Ketika saya ngajar di sini ya, memang ada kalanya hal-hal itu tell the truth but not the whole. Katakan yang sesungguhnya, tapi jangan semuanya. Apakah semuanya, tidak mengatakan semuanya itu berdusta? Ya enggak, kan. Oke, jelas ya, Alisa? Iya, Pak, jelas, Pak. Terima kasih. Sama, kayak misalnya waktu itu, masih ingat kasus Gayus nggak? Masih ingat nggak sih? Hah? Gayus itu waktu kalian masih kecil ya? Masih kecil kali ya? Kayak Gayus itu nggak serta-merta DJP bilang, Gayus itu emang korupsi. Enggak. Dia bilang, oke lah, ini hartanya Gayus, ini hartanya... Oh, itu mereka dengan pemolesan kata-kata, akhirnya nggak, oke lah, DJP memang nggak salah. Itu mungkin oknum aja. Kan clear? Kan gitu modelnya, ya nggak? Nah, jelas ya? Jelas, Alisa? Siap, Pak. Jelas, Pak. Oke, ada lagi? Next, kalau tidak ada. Sekarang kita bahas apa aja yang ada di dalam komunikasi nonverbal. Ya, mungkin kalau nggak ada, kalian bisa catat di situ ya. Nah, komunikasi nonverbal itu apa aja? Ya, dimulai dari apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, apa yang ada di dalam tubuh kita. Sebentar ya. Nah, ya. Nah, yang di dalam tubuh kita yang pertama yang sudah saya jelaskan adalah paralanguage. Apa itu paralanguage? Ayo. Apa itu paralanguage? Apa paralanguage? Sesuatu yang mendampingi bahasa. Sesuatu yang mendampingi. Yang mendampingi apa? Bahasa, mendampingi verbal, kata-kata. Ya, baik dalam lisan maupun tulisan. Oke. Yang pertama. Yang kedua adalah penampilan kita.
Ya, penampilan itu menggambarkan kita sesuatu gitu loh. Ya, termasuk di dalamnya adalah wajah kita. Penampilan itu termasuk wajah. Wajah ini mengandung ratusan ekspresi. Karena dari wajah kita ini banyak ribuan otot yang ada di dalam wajah kita. Bergerak berbeda satu aja ekspresinya udah beda. Saya begini, saya begini, saya begini, saya begini, udah beda banget. Ya, jadi kita tahu orang itu senang sama kita atau enggak kelihatan dari ekspresinya. Orang itu marah atau enggak kelihatan dari ekspresinya. Ya. Ya, kayak misalnya kalian mau pacar kalian lah. Dia nggak marah, cuman dia merengut aja udah kelihatan. Oh, dia lagi marah. Oh, dia lagi bete. Ya enggak? Itu kelihatan dari wajah. Ya. Memang dari kita memiliki dua isyarat, verbal dan nonverbal. Verbal itu ada yang lisan dan tulisan. Yang paling mudah kita kelola atau yang paling mudah kita manage itu yang mana? Fardi. Yang paling mudah kita manage yang mana? Yang lisan, kita manage? Hah? Yang lisan. Yang lisan? Enggak dong, tulisan dong. Yang tulisan kita bisa manage. Coba kalian ngetik lagi marah di WhatsApp. Ketik, hapus lagi ya enggak? Ketik, hapus lagi ya enggak? Itu paling mudah. Ya enggak? Tulisan juga kita coba kalian ekspresikan perasaan kalian terhadap saya. Bagaimana penilaian kalian terhadap saya? Oh, kalian bisa mikir. Apa ya? Oh, kalau saya nulis ini, Pak Satria bisa marah. Kalau nulis ini, itu bisa kita pikirkan. Itu bisa kita pikirkan. Kita punya waktu untuk berpikir kalau kita menggunakan tulisan. Baru naik yang berikutnya adalah lisan. Kalau lagi marah, kadang-kadang kita bisa keceplosan marah, ya enggak? Kadang-kadang kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita bisa mengeluarkan kata-kata yang mungkin kebun binatang dan segala macamnya. Dan yang paling sulit adalah nonverbal. Kita marah, kita diem aja, muka kita asem aja udah kelihatan. Lagi bete nih, ya nggak lagi marah. Tanpa dia harus ngomong, saya lagi marah. Kenapa? Tiba-tiba muka kita merah. Ketika tiba-tiba ada musuh kita atau orang yang kita nggak suka lewat, tiba-tiba muka kita merah. Tiba-tiba suara kita bergetar, tiba-tiba kita melotot, ada yang tiba-tiba nangis, kan gitu. Ya nggak, itu yang paling susah dikontrol. Ya nggak. Kalau kalian kesal juga tiba-tiba mukanya merah kok. Bisa nggak dikendalikan? Bisa, tapi sulit. Kita bukan artis. Kalau artis sudah biasa, mengendalikan emosi itu udah biasa artis, karena memang hari-harinya kerjaan mereka itu. Cuman kalau kita manusia biasa, itu kita sulit. Kenapa? Kita bukan artis yang dengan mudah mengendalikan emosi kita. Kalau artis malah emosinya itu dimain-mainkan, ya nggak? Kapan dia harus nangis, kapan dia harus marah, kapan dia harus sedih. Itu memang dikendalikan sama dia. Cuman kita kan manusia biasa. Kita marah pasti kelihatan. Walaupun kita berusaha untuk nutup-nutupin, tapi tetap kelihatan. Kayak misalnya gini, lu nggak suka sama gue ya? Enggak, gue suka. Kok kelihatannya lu ngindarin gue terus? Nah, itu non-verbal yang berbicara. Ya nggak? Itu non-verbal. Ya. Oke, kemudian selain wajah, ada yang namanya tatapan mata. Itu juga kelihatan. Itu menggambarkan perasaan kita. Makanya ada istilah yang bilang, mulut bisa berbohong, tetapi mata tidak akan bisa. Bukan ada, sulit untuk berbohong. Ya. Kalau tatapan mata itu dalam bahasa komunikasi, kita sebut sebagai okulisik. Okulisik. Ya. Itu yang mempelajari tatapan mata. Makanya, bentar ya. Bentar, saya ada telepon sebentar.
ya. Jadi tatapan mata namanya oculesics. Ada kita ngeliat matanya melotot, sambil ngeliat pakai ekor mata, sambil matanya hangat. Itu dipelajari dalam oculesics. Kemudian juga pupil mata. Ya, pupil mata itu ini yang paling susah untuk kita kontrol. Kenapa? Kadang-kadang kita emang agak nggak kelihatan sih, tapi kelihatan kalau kalian ahli komunikasi itu kelihatan. Jadi pupil mata itu cenderung membesar ketika kita senang dengan suatu hal. Cenderung mengecil kalau kita nggak suka akan sesuatu. Nah itu emang agak susah untuk dikontrol. Karena itu kita aja nggak ngerasain dia bergerak atau enggak. Kan gitu. Ya, itu dalam komunikasi namanya adalah pupilometri. Ya, pupilometri. Kemudian juga rambut. Ya, rambut. Rambut itu kita nggak tahu, nggak perlu ngasih tahu orangnya dia itu udah tua, masih muda atau gimana, nggak perlu ngasih tahu karena dengan rambutnya yang menguning sama mutih aja kita udah tahu kalau dia itu udah tua, gitu kan. Kalau dia rambutnya agak warnanya coklat, ya dilihat dari termasuk warna kulitnya, kalau warna kulitnya oh dia orang bule kan gitu, ya nggak. Oke, bentuk fisik. Ya, bentuk fisik itu nama ilmunya adalah somatype. Ya, somatype. Ya. Nah, dalam penelitian dalam bukunya Ruben D. Stewart mengatakan bahwa orang-orang yang bukan saya bela diri saya ya, orang-orang yang cenderung bertubuh pendek, bulat, gemuk gitu kan, itu cenderung lebih hangat dan lebih ramah kepada orang lain dibandingkan mereka yang memiliki tubuh atletis, ya itu ada penelitiannya, ya itu namanya somatype. Ya makanya seringkali kenapa orang yang pendek bulat itu kena bully karena mereka nggak tipe yang gampang marah gitu loh. Tapi mereka yang badannya atletis itu lebih angkuh memang. Itu ada penelitiannya. Kemudian juga pakaian dan aksesoris itu juga menggambarkan kita, gitu loh ya. Pakaian kita kalau misalnya kalian melihat ada orang menggunakan pakaian coklat, oh itu polisi, tanpa dia harus ngomong saya polisi gitu loh. Oh atau itu pegawai Pemda, tanpa dia harus ngomong saya pegawai Pemda gitu loh ya. Itu namanya adalah terkait dengan pakaian, termasuk juga aksesoris gitu ya. Ya enggak, kalau menggunakan misalnya aksesoris itu apa ya? Misalnya menggunakan bros, menggunakan kalung, rempiang-rempiang, enggak perlu dia ngomong saya wanita ya dia bukan wanita kan gitu. Artefak, apa itu artefak? Apa itu artefak? Halo, apa itu artefak? Apa itu artefak? Ada bisa ngasih jawaban? Peninggalan sejarah, Pak. Apa? Peninggalan sejarah. Ya, kalau itu benar kalau kita belajar tentang sejarah. Kalau di sini apa artefak? Penampilan seseorang, Pak. Penampilan? Ya, penampilan semuanya. Itu semuanya. Contoh kayak pakaian, parfum yang digunakan untuk sebagai hasil manipulasi. Sepertinya. Memang, itu manipulasi. Memanipulasi. Biar kita dibilang orang kaya, kita pakai mobil. Itu namanya artefak. Jadi biasanya adalah barang-barang yang kita gunakan untuk menggambarkan status sosial ekonomi kita. Kadang-kadang kita bukan orang kaya, tapi kita biar kelihatan keren, pinjam mobil saudara, ya enggak? Nah, itu artefaknya membangun kita dipandang sebagai orang kaya, gitu loh. Tanpa kita harus ngomong, kalau misalnya kalian bawa mobil Lamborghini, orang kaya juga, ya enggak? Artefak itu adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk menggambarkan status sosial ekonomi. Mobil, jam tangan, gadget, apalagi sepatu, tas, ya, apalagi kartu kredit, parfum. Tapi kalau parfum itu kita masuk ke olfaction ya. Kalau botol parfumnya yang dilihatin itu namanya artefak, tapi kalau baunya itu adalah olfactory. Nanti kita bahas ya. Jelas ya itu namanya artefak. Di ujian tadi juga keluar kan? Di ujian keluar kan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum kayaknya. Oke, kita lanjut. Ya, itu yang terkait dengan penampilan kita. Ya, yang terkait dengan penampilan kita ada wajah, rambut, kemudian umur juga bisa.
Ya, nggak usah ngomong ya. Kalau badan kita udah banyak keriputnya, ya berarti udah tua nih kan gitu ya nggak? Tanpa harus bilang, nenek udah tua cuy, nggak usah ngomong nek, orang nenek keriput semua, rambutnya putih ya berarti udah tua kan gitu ya nggak? Clear, itu semua terkait dengan penampilan. Kemudian terkait dengan gesture atau gerakan. Atau dalam bahasa komunikasi kita sebut sebagai kinesiks. Ya, kalau saya ngomong kan gini-gini kan. Saya ngomong kan pasti tangan saya bergerak-gerak. Badan saya juga bergerak. Kalau di kelas kaki saya bergerak, itu namanya gesture atau kinesiks. Ya. Kemudian juga sentuhan atau haptics. Ada yang bisa menjelaskan? Sentuhan atau haptics. Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Misal seperti bersalaman gitu termasuk nggak, Pak? Termasuk. Kita cenderung untuk, kalau sekarang kayaknya enggak ya, karena lagi masa pandemi, jangankan salaman ya. Kayaknya enggak. Tapi kalau sebetulnya, kalau dalam keadaan normal, beda antara orang yang baru kenal, gitu loh. Salamannya dengan orang yang udah lama kenal. Apalagi kalau udah lama kenal itu ada sentuhan yang lain. Cipika-cipiki lah, pelukan, apa segala macam. Gitu. Ya, ini juga termasuk, sentuhan itu bisa juga menggambarkan seberapa dekat kita dengan orang lain. Kayak misalnya, saya kalau dengan teman saya pasti kan colek-colek lah, citak-citak kepala lah, ya nggak? Peluk-pelukan lah, ya nggak? Segala macam. Saya dengan pacar saya gandengan lah, apa segala macam, it's okay. Ya itu namanya sentuhan. Tapi kan kamu nggak mungkin, ya kan? Kamu nggak mungkin sentuh-sentuh saya, apa segala macam. Yes, kita kan nggak akrab, ya nggak? Benar nggak saya tanya sekarang? Yes, kita nggak akrab, mau sentuh-sentuh, ya nggak? Sentuhan itu juga bisa menggambarkan keakraban. Oh, kalau orang yang banyak nyentuhnya, berarti mereka udah akrab nih. Kan gitu. Oke, itu namanya sentuhan atau haptics. Tapi ini tidak berlaku sentuhan itu yang dipaksakan. Kayak misalnya kalian lagi diangkot. Mau nggak mau kalian nyentuh kulit orang lain gitu kan, karena lagi itu nggak berlaku. Ya, jadi berlaku itu yang memang menyentuhnya secara apa ya? Ya secara sendirinya gitu loh. Bukan secara dipaksakan kayak di dalam angkot, nonton konser, akhirnya banyak kesentuh-sentuh dengan orang lain, itu nggak berlaku. Ya. Itu namanya sentuhan atau haptics. Atau ada yang nyebutnya takesiks, tergantung pakai yang mana. Sama aja. Kemudian juga jarak. Jarak itu semakin dekat kita dengan orang lain, maka semakin dekat hubungan kita dengan orang tersebut. Ya, jarak itu ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah jarak intim, kulit ketemu kulit, napas ketemu napas, nempel. Nah, itu namanya jarak intim. Ya. Kemudian yang kedua adalah jarak pribadi. Kalau kalian di kelas duduk dengan teman kalian, itu namanya jarak pribadi. Nggak nempel, nggak kulit ketemu kulit, nggak napas ketemu napas. Ya. Tapi masih ada jaraknya. Nah, itu namanya jarak pribadi. Sahabat itu masuk jarak intim biasanya. Ya, tapi kalau teman itu masuk jarak pribadi. Atau ada lagi jarak sosial. Jarak sosial itu ya kalau saya ngajar di kelas, saya dengan kalian itu jarak sosial. Ya, jauh gitu kan. Nggak, satu tangan ini nggak bisa nyampe, nggak bisa nyentuh kita, nggak bisa nyentuh lawan bicara kita, itu namanya jarak sosial. Biasanya hubungan pekerjaan itu berada di ranah jarak sosial. Task relationship berada di ranah jarak sosial. Atau yang keempat adalah jarak publik. Nonton konser, artisnya di mana, kamunya di mana, atau bahkan artisnya di Trans TV, kamunya di rumah, itu namanya jarak publik. Ya, jelas ya. Ya, kalau jarak ini tidak bisa sama kayak tadi sentuhan. Ketika kalian diangkot, di Transjakarta, di busway, di kereta, walaupun jaraknya dekat, bukan berarti kalian berhubungan baik atau halo. Ada yang bisa jawab? Polikronik, Pak. Polikronik. Kenapa? Kenapa? Orang Indonesia suka melalaikan waktu. Istilahnya, kalau polikronik kan orang yang memandang waktu tuh kayak bisa diulang kembali istilahnya. Misalnya nggak bisa hari ini, besok bisa gitu. Iya. Atau dalam satu waktu dia bisa ngerjain banyak hal. Coba saya tanya sekarang, di antara kalian di sini, ada nggak yang kalian membuat detil
kegiatan setiap harinya. Jam 8 saya ngapain, jam 9 saya ngapain, jam 10 saya ngapain. Ada nggak yang membuat atau memikirkan? Sekelas. Ada nggak di sini? Ada nggak? Hah? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Itu orang Indonesia, emang kayak gitu termasuk saya. Jadi kadang-kadang gini, oke, saya hari ini mau belajar nih jam 8 malam. Tiba-tiba teman saya datang. Nonton yuk. Orang Indonesia dengan nggak enakannya, itu pasti ngomong, ayo, ya nggak? Lihat aja kalian waktu kalian offline. Waktu kalian offline, H-2, H-1 sebelum ujian, masih banyak kok anak stan yang jalan-jalan di BP. Ya nggak? Masih banyak kok anak stan yang jalan-jalan di Lotte. Karena mereka mikir, tenang kali, bisa ntar malam. Padahal belum tentu juga. Ya. Kalau orang Barat enggak. Mereka udah tahu, oke, hari ini saya harus belajar ya belajar. Ada temen yang ngajakin, oke, I'm sorry, I can't join. Kenapa? Karena ya saya hari ini harus belajar. Jadwal saya belajar. Orang Barat modelnya gitu. Kita enggak. Kita seolah-olah bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Hari ini mau masak tapi saya mau nyuci deh. Tapi saya mau ini ya. Akhirnya nggak ada yang dikerjain. Akhirnya ngaret. Makanya orang Indonesia terkenal dengan yang namanya jam ngaret. Ya, atau kita kenal dengan namanya polikronik. Kalau orang Barat itu monokronik. Ya. Oke. Kemudian next masih apa lagi selain komunikasi waktu? Habis ya? Oke, ada satu lagi, ada dua lagi yang belum. Ya. Ini tambahan dari saya. Odor atau olfaction. Itu apa? Odor atau olfaction itu apa? Ada yang bisa bantu? Halo. Odor atau olfaction itu apa? Arif? Iya. Nah, odor atau olfaction itu apa? Di sini saya nemunya. Apa? Di mute pula lagi. Di sini saya nemunya odor itu bau gitu, Pak. Iya. Misalnya kalian nggak mandi gitu kan. Terus kalian waktu masuk kuliah saya, ada baunya. Dan ketika bilang, Rip belum mandi ya? Tanpa kamu harus bilang, saya belum mandi loh, Pak. Tapi dengan ada bau-baunya kan udah tahuan. Atau misalnya ibu kamu lagi masak ikan asin gitu kan. Masak ikan asin. Tanpa dia harus ngomong, ibu lagi masak ikan asin loh. Atau tiba-tiba kalian habis dari kamar mandi, bapak saya makan jengkol nih tadi ya nggak? Karena bau jengkol. Ya nggak? Tanpa dia harus ngomong, bapak tadi makan jengkol. Ya nggak? Clear? Itu namanya olfaction. Tanpa kalian harus ngomong, biasanya nih Caca nih, lu pakai parfum dari Armani ya? Enak banget nih, gue suka. Tanpa dia harus ngomong, parfum gue Armani kan gitu. Ya enggak? Itu namanya adalah olfaction atau odor. Yang terakhir adalah icon. Icon itu misalnya kalian dari jauh ngelihat tanda warna kuning menyerupai huruf M. Berarti ada McDonald di dekat situ. Itu namanya icon. Nggak usah kalian di situ lihat kalau ada gambar bapak-bapak tua warna merah, oh berarti dekat situ ada KFC. Kalau kalian lihat di situ ada gambar kayak genteng rumah atau atap rumah, oh di situ ada Pizza Hut. Clear, itu namanya icon. Ya. Ada tanda P, berarti kalian boleh parkir di situ, atau P coret, oh berarti nggak boleh parkir. Tanpa harus ada kata-kata tidak boleh parkir di sini. Tapi kalau ada tanda P coret, oh berarti kita nggak boleh parkir. S coret, oh berarti kita nggak boleh berhenti. Tanpa harus ada kata-kata dilarang berhenti. Clear? Sampai sini sudah saya bahas semua terkait dengan nonverbal. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, tolong ya grup WhatsApp-nya diramein, ada yang nanya-nanya atau ada yang gimana. Kayaknya grup WhatsApp-nya masih sepi. Ya, kalau tidak ada sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Ya, sehat selalu untuk kalian. Ya, Tuhan memberkati. Ya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih banyak.